Kampung Baru, sebuah wilayah keras di pesisir Balikpapan. Kawasan dengan rumah-rumah yang berdiri di atas air. Pada tahun 1976, di wilayah Kampung Baru inilah sosok Rahmat Masud dilahirkan. Rahmat Masud lahir dari buah cinta Haji Masud dengan Hajah Huwaidah. Kedua orang tua yang sangat soleh, religius dan sangat menyayangi anak-anaknya. Rahmat Masud adalah anak ketiga dari 8 bersaudara. Rahmat Masud lahir di tengah kerasnya orang tua memenuhi kebutuhan keluarga. Saat itu, orang tua Rahmat Masud sering membeli sebungkus nasi kuning yang harus dicampur dengan nasi putih yang dimasak sendiri di rumah agar bisa cukup untuk satu keluarga. Kehidupan di Kampung Baru bagi orang Balikpapan ya cukup tahu bagaimana kehidupan di daerah Kampung Baru pada tahun itu, yaitu sekitar tahun 80-an. Karena saya lahir tahun 76, itu merupakan satu kenangan dan tentunya di dalam kehidupan saya yang tidak akan pernah hilang dan sirna di dalam catatan lembaran kehidupan saya. Kerasnya kehidupan Kampung Baru yang dibalut dengan cinta orang tua kepada anak-anaknya menjadikan seorang Rahmat Masud menjadi mandiri dan peduli. Rahmat Masud pernah mendaftar di sekolah pelayaran. Ia adalah satu-satunya yang berhasil mendaftar dari Kalimantan Timur yang bisa bersekolah di Balai Pelayaran atau BPLP di Makassar. Tapi nasib berkata lain. Tidak sampai bersekolah 1 tahun, Rahmat mendapat berita duka. Sang ayah yang ia kenal pekerja keras meninggal dunia. Pukulan keras bagi Rahmat, di mana ia kehilangan sosok ayah yang di mana selama ini menjadi tulang punggung keluarganya. Dengan demikian, sang ibu meminta Rahmat untuk tidak melanjutkan sekolah, tetapi meneruskan usaha sang ayah. Usaha ekspedisi laut yang pernah ditekuni Rahmat sebelum bersekolah di pelayaran. Waktu pun berlalu. Tidak mudah ternyata meneruskan usaha sang ayah dalam ekspedisi lautnya itu. Arus sungai, kayu gelondongan, bahkan binatang buas seperti buaya sering Rahmat temui sehari-hari. Rahmat menekuni usaha kayu yang saat itu menjadi komoditi utama di Kalimantan. Balok demi balok diikatnya dari hulu ke hilir, lalu ditariknya dengan kapal melalui sungai. Semua dilakukannya dengan tekun, sebab usaha inilah yang satu-satunya bisa membantu keuangan ibu dan membantu kehidupan keluarganya. Bisnisnya tidak berjalan mulus. Pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa mulai saat itu dilarang menebang hutan karena hutan Kalimantan sudah mulai gundul. Usaha Rahmat semakin terpuruk. Pemerintah mengeluarkan peraturan di mana setiap pengusaha wajib menggunakan kapal yang berkapasitas sangat besar dengan harga miliaran rupiah. Awalnya orang tua kami tidak memiliki kapal, kami bersaudara tidak memiliki kapal. Tapi karena pada waktu itu perusahaan pelayaran diwajibkan tahun 2000
itu diwajibkan semua perusahaan pelayaran harus memiliki kapal. Nah, disitulah kita berpikir keras. Bagaimana mungkin dengan kita menyediakan kapal dengan kapasitas GT-nya sekitar 195 GT, kapal besi, tentunya dengan nilai miliaran pada waktu itu 1,7 miliar kalau nggak salah harganya, kami dapat dana dari mana? Tapi Allah memberikan petunjuk. Ada pengusaha perkapalan Sipiat di Samarinda, sampai sekarang juga kami masih bermitra baik dengan beliau. Alhamdulillah dia memberikan dan meminjamkan armada kapalnya yang dibangun dari awal dengan modal tentunya yang sangat minim sekali, tapi dia memberikan kepercayaan kepada saya sehingga kapal itu bisa jadi. Setelah itu jadi, kami memberanikan diri untuk menawarkan ke bank sambil dibuat itu kapal. Kami nawarkan di bank dan alhamdulillah dengan modal kepercayaan itu tadi bank meminjamkan kepada saya. Walaupun masalah itu tidak putus sampai di situ saja, tidak menyelesaikan masalah. Satu, perusahaan pelayaran yang diamanahkan kepada saya, alhamdulillah dengan persyaratan kapal itu tadi memiliki armada kapal dan itu bisa teratasin. Tapi tidak sampai di situ. Kapal ini harus kita bayar cicilannya, harus kita bayar angsurannya. Sementara kapal ini juga pada waktu itu sangat bersaing sekali karena berupa LCT, Landing Craft Tanker, sangat terbatas melakukan muatan sehingga kami kesulitan untuk bersaing dengan pemilik-pemilik kapal yang sudah dahulu berkiprah di dunia pelayaran. Namun demikian, Rahmat tidak pernah mengeluh. Semua masalah menjadikannya motivasi untuk maju. Rahmat terus berjuang mempertahankan usahanya yang dirintis ayahnya agar tidak dibekukan oleh pemerintah. Dengan kepercayaan ini, Rahmat mempunyai surat bukti bahwa perusahaannya mempunyai kapal besar yang sedang dibangun. Bagaimanapun caranya, Rahmat bertekad bagaimanapun usahanya harus terus berjalan. Awal 2003, kapal yang dipesannya selesai dibangun. Persaingan usaha yang ketat dan biaya operasional kapal yang tinggi membuat Rahmat kesulitan membayar cicilan kapal per bulannya. Beban semakin bertambah. Di tahun yang sama, sang ibu yang selalu mendoakan dan memberi semangat Rahmat meninggal dunia. Seketika, Rahmat Masud menjadi tumpuan keluarganya. Rahmat adalah sosok pekerja keras dan pantang menyerah. Di tengah keterpurukannya, Rahmat melihat peluang besar di depannya. Rahmat mendaftarkan PT Sinar Pasifik untuk menjadi rekanan Pertamina dalam melayani pengisian BBM kapal besar yang sandar di sekitar Balikpapan. Berkat doa orang tua kala masih hidup dan kesabaran serta kegigihan Rahmat, 7 bulan kemudian PT Sinar Pasifik berhasil menjadi rekanan Pertamina, satu-satunya dan pertama di Balikpapan yang melayani bunker service. Sejak saat itu, kehidupan Rahmat berangsur membaik. Bagi Rahmat, hidup bukanlah undian. Siapa yang berusaha, ialah yang akan menikmati hasilnya. Pesan orang tua inilah yang selalu ia pegang dalam menjalani hidup. Rahmat Masud yang juga terlibat aktif dalam beberapa organisasi kepemudaan seperti di KNPI, Pemuda Pancasila, dan juga INSA. Banyak ilmu yang Rahmat ambil pada saat berorganisasi. Keberanian yang kami ambil dengan penuh risiko, tapi keberanian ini adalah yang masuk akal, artinya rasional. Keberanian tanpa rasional, tanpa perhitungan, ya juga akan ujungnya juga menjadi kehancuran. Sering saya menyampaikan kepada teman-teman, seorang Valentino Rossi, seorang Mike Tyson, tidak akan mungkin dia berhasil kalau dia tidak memiliki keberanian. Tapi keberaniannya juga harus rasional. Waktu itu ya organisasi pertama yang saya masukin yaitu Pemuda Pancasila. Ya, sebagai pimpinan anak cabang Balikpapan Barat,
tahun 2000-an lah pada waktu itu, yaitulah memulai saya ikut di organisasi. Setelah itu saya ikut di Persiba sebagai manajer Persiba dari tahun 2000 sampai 2004. Jadi mulai dari dulu divisi 1 sampai ke divisi utama. Setelah itu saya lepas selama 4 tahun. Nah, kemudian di organisasi itu juga saya sebagai bendahara KNPI pada waktu itu, dan sebagai ketua INSA, Asosiasi Perusahaan Pelayaran Nasional, artinya Association Ownership Association, artinya perusahaan-perusahaan yang memiliki kapal, dan saya pimpinan cabang Balikpapan sampai dengan sekarang. Nah, mungkin karena itu trust dan kepercayaan yang diberikan kepada saya, itu yang menjadikan saya aktif di berbagai organisasi. Kepedulian Rahmat ia wujudkan dengan membentuk RMC atau Rahmat Mas'ud Center. Pada tahun 2015, Rahmat Mas'ud yang mempunyai hobi berkuda, bulu tangkis dan sepak bola ini terpilih menjadi wakil wali kota Balikpapan. Cita-cita orang tua agar Rahmat menjadi berguna bagi orang lain terkabulkan. Banyak yang telah ia kerjakan saat menjabat. Rahmat benar-benar memperlihatkan menjadi seorang pemimpin yang visioner yang dibutuhkan masyarakat. Pada tahun 2018, Rahmat menjadi PLT Wali Kota Balikpapan. Kesuksesan tidak membuat Rahmat menjadi berubah. Rahmat tetaplah Rahmat yang menjadi anak kampung baru yang rendah hati, yang selalu bisa berbincang kepada siapa saja. Itulah profil singkat sosok Wali Kota Balikpapan saat ini untuk Balikpapan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.